Kembali lagi bersama aku, Firanda Rahmadani, di sesi Mentari. Kali ini aku akan membahas mengenai PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli. Apa sih itu tenaga ahli? Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan jasa penilai. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16 garis miring PJ tahun 2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Oke, kita lanjut aja nih ke contoh kasus yang pertama. Di sini ada Tuan K, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bukan merupakan wajib pajak. Ia memberikan jasa membersihkan AC dengan honor sebesar 240.000. Penghitungan PPh pasal 21, yang pertama kita cari dulu objek pajaknya, yaitu 50% dikali penghasilan bruto. Penghasilan bruto dari Tuan K adalah sebesar Rp240.000. Jadi, penghitungannya adalah 50% dikali Rp240.000. Maka objek pajaknya yaitu sebesar Rp120.000. Selanjutnya, tarif untuk PPh pasal 21, yaitu 5% ditambah 5% dikali 20% dikali PKP. Nah, 20% di sini dikenakan untuk Tuan K karena Tuan K bukan merupakan wajib pajak. Maka jika dihitung 5% ditambah 5% dikali 20%, yaitu sebesar 6%, dan dikali PKP-nya atau penghasilan kena pajak, yaitu sebesar Rp120.000. Maka jika dihitung adalah 6% dikali dengan PKP-nya sebesar Rp120.000. Maka penghitungan PPh pasal 21 untuk Tuan K adalah sebesar Rp7.200. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Di sini ada Krisman Hadi sebagai seorang notaris menerima honor dari PT Keputran sebesar 50 juta dan 80 juta. Masing-masing diterima pada bulan Februari dan Agustus 2022 dengan asumsi berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Oke, jadi di sini ada tarif bukan pegawai atau untuk tenaga ahli menurut ketentuan lama. Yang pertama, jika kondisinya tidak berkesinambungan, maka tarif yang dikenakan yaitu tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, jika berkesinambungan, memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP kumulatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jika kondisinya berkesinambungan namun tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21, maka tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dan bersifat kumulatif. Nah, menurut asumsi yaitu berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang pada tabel ketiga, yaitu tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dan bersifat kumulatif. Selanjutnya di sini juga ada besaran tarif penghasilan kena pajak PPh pasal 21 bagi tenaga ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Yang pertama, ada penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Selanjutnya, penghasilan mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan antara 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%, serta penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, selain itu, di sini juga ada tarif baru UU HPP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Yang pertama, berdasarkan UU HPP, penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan 60 juta hingga 250 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 15%. Selanjutnya, penghasilan antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Penghasilan 500 juta hingga 5 miliar dikenakan tarif sebesar
30%, serta penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Oke, kita lanjut aja nih ke penghitungan PPh pasal 21 untuk Krisman Hadi. Yang pertama di sini ada honorarium yang diterima Krisman Hadi pada bulan Februari yaitu sebesar 50 juta dan pada bulan Agustus yaitu sebesar 80 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam tabel berikut. Pada bulan Februari jasa yang dibayar yaitu sebesar 50 juta dan pada bulan Agustus jasa yang dibayar adalah 80 juta rupiah. Nah, dasar pemotongan PPh atau DPP pasal 21 dihitung berdasarkan 50% dikali penghasilan bruto pada bulan tersebut. Nah, penghasilan bruto pada bulan Februari adalah 50 juta rupiah. Maka 50% dikali 50 juta rupiah. Dan pada bulan Februari DPP-nya adalah sebesar 25 juta rupiah. Dan untuk bulan Agustus sama, yaitu 50% dikali dengan penghasilan bruto pada bulan tersebut, yaitu 80 juta rupiah. Sehingga DPP-nya adalah 40 juta rupiah. Dan dasar pemotongan kumulatifnya pada bulan Februari adalah sebesar 25 juta rupiah. Pada bulan Agustus kita tambah 40 ditambah 25 juta, maka DPP kumulatif pada bulan Agustus adalah 65 juta rupiah. Nah, untuk tarif, kita menghitung tarif lama UU PPh karena kasus ini terjadi pada tahun 2022, sementara tarif baru UHPP ini baru berlaku pada tahun 2023. Kita mengikuti tarif di sini dikarenakan DPP-nya ini sebesar 25 juta, maka tarifnya itu 5%. Selanjutnya ini tarif pada bulan Agustus. Karena ini sudah melebihi 50 juta, maka tarifnya ini kita bagi dua, yaitu di sini ada 5% dan ada 15%. Karena penghasilan ini antara 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah. Nah, PKP-nya itu pada bulan Februari sama, yaitu sebesar 25 juta. 25 juta. Dan pada bulan Agustus dibagi dua. Ini kan ada 40 juta. 40 juta kita bagi dua. Untuk melengkapi ini 25 juta, maka sisa 35 juta. Dan di sini sisanya adalah 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, sehingga penghitungan PPh pasal 21-nya adalah tarif pasal 17 dikali PKP-nya. Maka 5% dikali 25 juta, maka PPh pasal 21 pada bulan Februari adalah 1.250.000 rupiah. Selanjutnya pada bulan Agustus, itu sama, kita format ke sini, itu 5% dikali 35 juta, maka hasilnya adalah 1.750.000, dan 15% dikali 5 juta, maka hasilnya adalah 750.000. Nah, untuk bulan Agustus, kita totalkan antara 1.750.000 dan 750.000, maka untuk bulan Agustus, PPh yang harus dibayar oleh Krisman Hadi adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dibayar Krisman Hadi pada bulan Februari sebesar 1.250.000 rupiah, dan PPh yang harus dibayar pada bulan Agustus adalah 2.500.000 rupiah. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Sampai jumpa.